Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Dosirajuddin, Ketua Ternate Broadcasting Community terbaik, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi sehingga terselenggaranya acara ini. Terbaik hadir sebagai wadah kreativitas anak muda di bidang penyiaran, seni dan budaya serta memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi. Dalam rangka Sumpah Pemuda 2020, mari berkarya bersatu dan bangkit, jadilah pemuda masa kini yang kreatif. Dan selamat datang di virtual talkshow peran pemuda masa kini di era virtual yang diselenggarakan oleh Ternate Broadcasting Community terbaik bekerjasama dengan Radio Insania FM Ternate. Selamat bergabung dan selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020. Bersatu dan bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua HMPS KPI mengucapkan selamat dan sukses kepada Ternate Broadcasting Community dalam dialog peran pemuda masa kini di era virtual. Pemuda bangkit, pemuda bersatu. Salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Kelurahan Muhajirin mengucapkan selamat dan sukses kepada Ternate Broadcasting Community dalam dialog peran pemuda masa kini di era virtual. Pemuda bersatu dan bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung dalam virtual talkshow peran pemuda masa kini di era virtual yang diselenggarakan oleh Ternate Broadcasting Community bekerjasama dengan Radio Insania FM, BNNP Maluku Utara, dan HMPS Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali saya Dina Safitri kembali hadir di ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Siang edisi Kamis 29 Oktober 2020. Dan Inspirasi Siang edisi ini merupakan edisi khusus karena edisi Sumpah Pemuda, di mana dalam Inspirasi Siang kali ini kita akan membuat virtual talkshow. Jadi bukan saja Anda mendengarkan kami di 87,6 FM atau di www.insaniafm.com atau di Radio Box Insania Ternate, Anda juga bisa menyimak kami di virtual Zoom. Dengan dialog pada kesempatan kali ini adalah peran pemuda di era virtual. Di studio kami sudah ada kedua narasumber kami, Ibu Dr. Nurlela Syarif SOS MM, Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, dan Ibu Dewi Eka Putri SPSI, penyuluh narkoba BNN. Dan langsung saja kita langsung memberikan kesempatan pertama kepada Ibu Dr. Nurlela Syarif SOS MM. Bagaimana Ibu melihat peran pemuda masa kini di era virtual? Kalau kita amati, saat ini yang diharapkan adalah segmentasi anak-anak muda zaman sekarang, atau yang bahasa kerennya adalah anak-anak milenial. Anak-anak milenial. Nah, ini sebenarnya yang menjadi segmen yang sangat luar biasa untuk mempersiapkan ada beberapa hal. Yang pertama kaitan dengan sumber daya manusianya, terus juga harus mengikuti kondisi dan tren transformasi, perkembangan dan perubahan yang terjadi. Nah, kaitan dengan penyiapan sumber daya manusia ini, kita ketahui bahwa anak-anak muda kita ini kan sekarang eranya adalah era gadget, ya, era media dan lain sebagainya. Nah, sekarang juga kreativitas anak-anak zaman sekarang ini banyak channel atau banyak medium. Kalau dulu kan kita hanya terpaku dengan medium tradisional seperti TV, radio, ya, ataupun surat kabar dan majalah. Nah, mungkin juga ada lewat internet, tapi sekarang ruangnya ini lebih terbuka dengan adanya new media. Nah, dengan perkembangan media baru ini, kita ketahui bahwa dibutuhkan kreativitas dan kemampuan anak-anak muda ini untuk mengisi dari aspek sumber daya manusianya ini secara maksimal. Nah, akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi catatan karena informasi yang ada dalam kondisi media kekinian saat ini juga perlu adanya karakter building, ya, penyiapan karakter dari aspek
bagaimana agar supaya penerimaan informasi ini tidak hanya dari satu pihak. Sumber daya manusia anak-anak milenial sekarang ini harus siap dulu, harus disiapkan. Seperti yang saya bilang, karakter buildingnya ini harus disiapkan, karena kan sumber informasi baik itu melalui YouTube, melalui WhatsApp, Instagram. Nah, kadang-kadang ini tidak melalui sebuah proses yang namanya melalui sebuah institusi atau lembaga. Mereka ikut pelatihan ya Ibu Nela, di mana ketika orang itu mau viral mereka membuat konten yang tidak masuk akal. Ya, jadi saya perlu korelasikan ini dengan yang namanya literasi media. Literasi media ini harus menjadi penting ya. Literasi digital juga kaitan dengan bagaimana agar supaya anak-anak muda kita ini sedini mungkin ini perlu mengantisipasi dari aspek kesiapan mereka untuk menghadapi era transformasi digital tersebut. Nah, yang terpenting adalah memang harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama. Baik itu seperti misalkan dari kalangan institusi kampus, dari kalangan komunitas, dari kalangan tokoh masyarakat. Yang terpenting adalah ini kita harus benar-benar fokus terhadap kesiapan masyarakat kita, khususnya di kalangan milenial ini dari aspek transformasi digital. Jangan sampai kan ini nanti arahnya ke arah-arah yang negatif. Nah, kita berharap bahwa perkembangan ini tidak bisa kita hindari, tapi untuk mengantisipasi dan menerima perkembangan ini dengan cara kita harus menyiapkan dan melakukan kolaborasi baik itu dari seluruh elemen. Yang terpenting adalah memberikan sinkronisasi dengan pemerintah daerah bahwa ya bagaimana agar kondisi ini harus benar-benar kita hadapi dan harus kita siap. Memang ada banyak hal positif saya lihat. Anak-anak muda zaman sekarang lebih banyak kreatif ya, dengan adanya ada untuk konteks Kota Ternate atau Maluku Utara saja ada YouTubers yang paling tidak ini sudah menjadi sumber penghasilan untuk mereka ya. Ada juga yang paling tidak dengan adanya medium-medium ini sudah menjadi salah satu hal baru untuk mereka untuk mengisi kreativitas. Tapi terlepas dari itu ada banyak hal negatif juga yang perlu kita antisipasi. Berkaitan dengan bagaimana menciptakan konten tapi tidak produktif, tidak kreatif. Nah, ini yang kami berharap arahnya nanti ke community broadcasting ini perlu juga menyiapkan sebuah konsep atau gagasan agar supaya arah daripada tren transformasi digital ini lebih ke arah positif. Kata kuncinya adalah harus menyiapkan sebuah forum literasi untuk generasi milenial secara maksimal. Salah satu contoh seperti ini yang dilakukan. Nah, ini merupakan langkah-langkah yang luar biasa yang perlu diapresiasi. Ya, baik, terima kasih Bu Nela. Sebelum kita lanjut lagi mengenai tentang peran bukan cuma pemuda ya. Bukan cuma pemuda saja, tapi peran stakeholder di mana mengakomodir atau merangkul teman-teman pemuda dalam mengembangkan kreativitasnya. Kita ke Ibu Dewi Eka Putri SPSI sebagai penyuluh narkoba BNN. Jadi melihat dengan banyaknya informasi yang tadi ketika Ibu Nela katakan, ini semacam tsunami informasi ya, sehingga mereka menyalahgunakan informasi tersebut. Sehingga apa sih peran dari BNN untuk melihat jangan sampai informasi-informasi ini mengarah mereka untuk penggunaan atau penyalahgunaan narkoba? Silakan Ibu Eka Putri. Terima kasih. Dalam setiap kesempatan Kepala BNN Republik Indonesia Bapak Heruwinarko selalu menyampaikan seperti ini. Hidup 100%, gitu. Hidup 100% bagi anak muda adalah bisa mengeksplor dirinya yang positif dengan mencari jati dirinya masing-masing dan harus punya kelebihan. Ya, jati diri masing-masing. Jadi intinya adalah ketika kita harus mencari tahu bahwa kita punya kelebihan dan langsung mengekspos kelebihan itu seperti apa ini. Nah, kita mau eksplor kelebihan kita ini di era digital yang begitu sudah sangat gak ada duanya lagi gitu ya. Kita harus pandai-pandai dong, kita harus menempatkan diri kita gitu. Ini bisa nggak kita terima sebagai gimana yang sudah disampaikan Kak Nela tadi bahwa banyak medium-medium di sini yang sudah mulai banyak dimanfaatkan oleh para generasi muda atau para pemuda. Nah, kita kembali lagi nih, konten-konten yang disajikan nanti ini bakal seperti apa? Seseorang ini dia mau kreatif dengan eksplor dirinya yang positif, atau dia bakal kreatif tetapi dia memanfaatkan adiktif ya, jangan sampai menggunakan kata adiktif
kreatif ya, seperti itu ya. Oke. Kreatifnya karena memang kreatif dengan segala medium yang tersedia dan bukan karena adanya zat adiktif. Adiktif, Itu yang harus iya. kita tekankan benar. Jadi dia benar-benar hidup 100% kreatif karena dia sadar, sehat dan dia produktif. Kemudian dia bahagia gitu. Ya, jadi intinya bahwa orang-orang kreatif dia harus sehat. Bagaimana dia mau kreatif, mau buat konsep kalau dia tidak sehat gitu. Oke, kita lanjut ke Ibu Nela dengan melihat bahwa ketika saat ini peran pemuda sudah mulai kreatif ya, sehingga kreatif ini bisa dikolaborasi dan ini juga harus didukung oleh stakeholder. Ya. Nah ini yang penting memang Kak Dina bahwa antisipasi terhadap tren ini otomatis kan banyak dampak ya. Nah kita harapkan kan dampak positifnya yang bisa didapatkan oleh kalangan masyarakat khususnya kalangan milenial. Nah apalagi sekarang di masa pandemi ini kita lihat di klasifikasi genre usia sekolah mulai dari SMP sampai dengan SMA ini kan masa-masa yang boleh dibilang sangat masa-masa potensial di kalangan anak milenial. Nah sekarang dengan adanya pandemi COVID ini juga mereka sebagian besar diam di rumah. Nah aktivitas mereka lebih banyak di rumah. Kita ketahui bahwa kalau memang dengan adanya kebanyakan diam di rumah ini juga yang terdepan adalah pasti gadget ya. Hampir sebagian besar kita tak bisa pungkiri lah dari orang tua sampai anak-anak bangun pagi yang pertama kali dicari adalah gadget. Nah bagaimana pengaruh gadget ini juga begitu besar terhadap anak-anak masa kini. Nah ini yang kita harus perlu memberikan, ada satu program yang sebenarnya harusnya pemerintah bisa lakukan dan bisa fokus dan intens, yaitu di mana program untuk kaitan dengan literasi media. Ini yang paling, ini menurut saya ini sudah sangat urgent agar mulai dari keluarga, mulai sampai dengan anak-anak, apa sih manfaat dari kita menggunakan teknologi? Kan ini smartphone ya, perlengkapannya semua serba smart, serba canggih, serba pintar. Ya, seharusnya orangnya yang menggunakannya juga harus pintar. Ya, itulah ruang itu harus diberikan ruang edukasi, literasi agar memanfaatkan medium ini dengan cara-cara yang lebih bijaksana dan lebih melihat dampak-dampak positifnya. Kita tidak bisa tertutup kemungkinan bahwa dari aspek penggunaan media ini mempengaruhi banyak hal, dari attitude, ya, dari perilaku dan juga dari bagaimana tindakan anak-anak muda zaman sekarang, karena budaya kita adalah budaya meniru. Nah ini yang harusnya segera dijadikan sebuah gagasan ke depan agar pemerintah daerah segera merespon. Kami berharap dari broadcasting community ini yang bisa mendorong pemerintah daerah agar supaya mari bersama-sama untuk peduli terhadap generasi-generasi muda dalam konteks literasi, transformasi digitalisasi dan juga perkembangan media zaman kini. Nah ini kan bisa dijadikan, misalkan sekarang ada banyak medium yang bisa kita kreatifkan, podcast ya, YouTube channel. Nah kalau misalkan bisa jadi kreatif konten, nah ini kan jadi sebuah lahan baru untuk anak-anak. Jadi tinggal dibuatkan kreatifnya kepada anak-anak tersebut, bagaimana agar supaya mereka bisa fokus terhadap podcast ini, misalkan podcast di bidang narkotika bekerjasama dengan BNN. Nah ini yang menurut saya perlu terus diberikan stimulan dan edukasi agar medium-medium dan proses transformasi digitalisasi ini ada hal-hal positif, dan kita akan lihat bagaimana Ibu Dina baru-baru yang akan muncul ya. Iya betul. Regenerasi betul. Ibu Nela yang akan muncul ini teman-teman mahasiswa ini yang mereka mereka pengen selanjutnya menjadi Ibu Nela selanjutnya. Jadi kan, tapi sekarang kan medianya terbuka. Dulu mau jadi presenter harus lewat medium secara tradisional atau formal. Nah sekarang kalian mau jadi presenter, kalian mau jadi seorang YouTube channel yang ini semuanya mudah bisa dilakukan. Nah, tinggal bagaimana hal ini diarahkan. Nah, mudah-mudahan melalui broadcasting community ini ada sebuah gagasan yang melahirkan kreativitas baru di kalangan anak-anak muda. Baik, terima kasih Kakak Nela. Kita sebelum ke Kakak Dewi ya. Saya mengajak Kakak Eka Dewi Eka Putri ya, tapi enaknya dipanggil Eka ya. Oke, sebelum kita ke Kakak Eka, sahabat Insania dan juga peserta virtual talkshow yang menyaksikan kita di Zoom, Anda bisa bertanya langsung kepada kedua narasumber kita ini. Langsung aja di hand raise ya, biar
host kita yang akan mempersilahkan gitu. Jadi buat peserta virtual talkshow yang ingin bertanya langsung saja kepada kedua narasumber kita, ada Ibu Dr. Nurlela Sarif SOS MM dan Ibu Dewi Eka Putri SPSI sebagai penyuluh narkoba BNN. Jadi sebenarnya sebelum ada yang bertanya, kita ke Kakak Eka dulu, bagaimana program BNN selanjutnya untuk merangkul anak muda sehingga tadi kreatif jauhi tanpa adiktif, seperti itu Kakak Eka. Untuk pemuda, jadi pemuda saat ini tuh bukan penerapan sumpah pemudanya, itu bukan sumpah pemuda yang 40 di tahun 45 gitu. Pemuda sekarang ini sumpahnya itu adalah harus sumpah bahwa dia akan hidup 100%. Gitu. Caranya seperti apa? Dengan memanfaatkan lingkungannya, menggali potensi dirinya itu. Nah, caranya seperti apa? Begitu banyak lahan tersedia. Tinggal gimana kita membentuk satu komunitas yang bisa merangkul kita bersama. Kita punya hobi. Contohnya gini, kadang-kadang anak-anak tuh ketika BNN melakukan sosialisasi, mereka tuh kebingungan dalam menentukan jati dirinya. Jadi seperti itu ya. Salah satunya itu jati diri. Mereka mau ini, tapi kadang lingkungannya itu nggak mendukung dia untuk melakukan apa yang dia inginkan. Jadi kadang-kadang pengaruh orang tua juga sih Kak di rumah. Jadi contohnya anaknya aktif dalam membuat konten, tapi orang tua nih yang kurang teredukasi, akhirnya orang tua menganggap bahwa kamu dikit-dikit YouTube, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu. Nah akhirnya anak ini merasa bahwa saya ini dibatasi banget, malas gitu saya mau ngapa-ngapain. Ternyata edukasi ini hanya untuk pemuda saja, tapi untuk orang tua pun sangat penting untuk mendapatkan edukasi kayak gitu Kak. Jadi edukasi itu dimulai dari rumah dulu. Jadi lingkungan kecil. Jadi tadi seperti kata Ibu Nela bahwa kita memulai literasi media karena banyak sekali informasi yang datang sehingga masyarakat meniru gitu kan. Dan ketika mereka meniru, mereka tidak mencari kelebihan mereka, tapi mereka menggunakan cenderung ke apa yang udah ada, mereka copy terus paste gitu kan. Selama itu berkembang gitu. Kadang-kadang ya itu orang kalau generasi muda gitu, mereka pengen sekali untuk berkembang, tapi ternyata di rumah dengan kondisi pandemi ini kan kebanyakan di rumah Kak ya. Nah, ketika dia ingin berkembang, kendalanya itu satu, itu edukasi orang tua itu yang masih terbatas. Jadi anak-anak eksplor gitu, ngabisin ini, kamu ngabisin waktu banget sih cuma bikin itu, ayo kenapa bikin ini. Jadi sebenarnya peran orang tua juga memberikan ruang kepada anak-anaknya untuk kreatif gitu. Jadi jangan menonton pendidikan hanya di dapur, apalagi perbuahan gitu. Jadi harus orang tua juga ikut perkembangan zaman. Jadi didiklah anak Anda jangan seperti masa Anda, tapi didiklah sesuai dengan zamannya anak-anak. Oke, kita terakhir ke Ibu Nela dulu karena memang Ibu Nela hari ini sibuk sekali. Nanti Ibu Nela bisa ikut lewat Zoom ya Ibu Nela, biar nanti lanjutkan lewat Zoom ya. Oke. Silakan Ibu Nela untuk jadi mungkin untuk closing statement pertama saya apresiasi, saya mohon maaf juga karena pagi ini bertepatan dengan ada agenda lain, tapi paling tidak untuk memenuhi undangan hari ini saya bersyukur. Mudah-mudahan kata kuncinya sebenarnya di era ini kita harus kolaborasi ya, karena dengan kolaborasi nanti terbentuk apa yang namanya jejaring, apa yang harus kita, jadi harus lebih ke depan untuk menjadi problem solving ya. Jadi generasi muda sekarang saya berharap jangan menjadi generasi yang selalu mengeluh. Ya ini di zaman sekarang ini adalah zaman yang benar-benar harus kita bersyukur karena kita dilengkapi dengan seluruh hal-hal yang begitu luar biasa. Aspek teknologinya, ya aspek segala hal ini sudah sangat luar biasa. Nah, makanya saya berharap bahwa generasi muda zaman sekarang ini dengan memerankan perannya, jangan menjadi generasi yang cepat mengeluh, tapi mari terus kreatif dan terus positif. Nah, karena berpikir positif ini adalah hal yang sangat baik untuk menciptakan energi kita dalam tingkah dan laku kita ke depan. Nah, untuk itu kami berharap bahwa sinergisitas yang terbangun, kolaborasi ini bisa memaksimalkan agar supaya gagasan dan tujuannya ini bisa dimaksimalkan ke depan secara baik. Ambil contoh misalkan dengan BNN. Nah, inisiasi kami melakukan salah satu hal yang sangat sederhana adalah komunitas Tala Center Anti Narkoba berbasis anak muda. Karena kami melihat bahwa selama ini dengan adanya peraturan daerah
kaitan dengan narkotika dan zat adiktif lainnya, Perda nomor 11 tahun 2017, Perda narkoba, bahwa ini sebenarnya perdanya luar biasa, tetapi dalam prosesnya pemerintah terkendala dengan aspek edukasi ataupun sosialisasi. Nah, dengan hal itu makanya dengan inisiatif kami membentuk komunitas ini, ya kita lakukan hal-hal yang paling sederhana misalkan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan perda ini. Anak-anak muda ini dikasih kesempatan untuk ikut pelatihan yang dilaksanakan oleh BNN. Mereka senang, mereka juga dibuatkan kesempatan untuk memanfaatkan media untuk konten kaitan dengan bagaimana gerakan anti narkoba, gerakan stop narkoba. Nah, ini hal-hal sederhana yang alhamdulillah direspon karena kolaborasi tadi. Nah, kalau misalkan broadcasting community ke depan bisa fokus saja ya di literasi media kaitan dengan bagaimana agar supaya tadi bahwa jangan sampai kecenderungan media ini menjadi hal yang negatif tetapi positif, dengan bagaimana agar supaya kita memberikan edukasi tentang narkotika misalkan. Jadi banyak ruang yang bisa dimanfaatkan. Ya, jadi misalkan bisa berkolaborasi. Jadi contohnya bahwa BNN sudah berperan dengan menggait pemuda atau komunitas-komunitas lainnya untuk mengakomodir kelebihan-kelebihan yang ada di pemuda ini, kreatifnya seperti apa. Oke. Dan yang terakhir ya, untuk pesannya buat orang tua tentang literasi media ini dari Bu Nela sebelum Ini kita juga penting Kakak Dina karena yang terpenting ada di lingkup keluarga. Jadi terbentuknya sebuah culture atau budaya terhadap bagaimana pemanfaatan media, baik itu media tradisional maupun new media baru. Ini semua dari bagaimana orang tua juga berperan aktif terhadap anak-anaknya. Nah, kami juga sangat merasakan karena kami ini juga adalah orang tua. Kita melihat bahwa anak-anak zaman sekarang ini mereka lebih mendengarkan gadget dibandingkan dengan apa yang disampaikan orang tua. Tapi setelah kami amati, memang perkembangan ini akhirnya anak-anak mau tidak mau kalau kita bicara satu kali dia terdengar, harus 2-3 kali. Nah, ini sebenarnya harus diantisipasi oleh para orang tua. Minimal bahwa apa yang ada di dalam konten-konten gadget yang diberikan oleh orang, karena sudah susah dihindari ya, anak-anak diberikan gadget itu sudah susah dihindari. Tetapi bagaimana agar supaya orang tua harus memproteksi, ya, agar supaya jangan konten-konten yang dilihat oleh anak-anak ini mengandung kekerasan, mengandung pornografi, juga mengandung hal-hal yang paling tidak bisa membentuk karakter mereka karena faktor meniru dari apa yang mereka lihat dan mereka tonton. Jadi harus sinergi antara edukasi dari keluarga, kemudian dari lingkungan dan juga pendidikan formalnya. Saya sih berharap broadcasting community ini mengangkat isu ini sebagai isu yang strategis agar supaya paling tidak ini bisa direspon oleh pemerintah, bahwa jangan sampai kita membiarkan hal ini berlarut begitu saja, bahwa literasi media, literasi digital ini semua sudah harus dimanfaatkan sedemikian rupa dan harus ambil posisi dari broadcasting community untuk bisa bersama-sama dengan stakeholder lainnya. Ya, baik, terima kasih Bu Nela. Sebelum Bu Nela pamit, kita akan dengarkan satu buah lagu. Dan buat sahabat Insania maupun peserta virtual Zoom yang ingin bertanya, bisa saja chat di Zoom-nya ataupun bisa hand raise biar kita mempersilahkan gitu untuk bertanya langsung. Dan sementara saya hadirkan satu buah lagu, jangan kemana-mana, tetap dengerin kami di 87,6 Insania FM Ternate.